Baik, selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 5 yang diketuai oleh Samuel Philip Sitomorang dan beranggotakan dua orang, yaitu Putri Adelina Sitompul dan saya sendiri, Yohana Diva Bursutonga, ingin mempresentasikan mengenai pembangkit listrik tenaga hibrida biomasa PV, yang mana ini merupakan elektrifikasi desa Palau Kurau yang ada di Sumatera Utara. Hal yang melatar belakangi ada program elektrifikasi ini memang sangat disayangkan bahwasanya elektrifikasi pedesaan di Indonesia itu masih tertinggal, yang mana banyak daerah terpencil yang belum terhubung jaringan listrik nasional. Ketergantungan pada genset diesel juga yang selain mahal dan tidak ramah lingkungan ini menyebabkan hal-hal ini yang menjadi latar belakang adanya program elektrifikasi ini. Adapun lokasi yang menjadi tempat dilakukannya program ini yaitu di lokasi di Desa Palu Kurau, Sumatera Utara, Kecamatan Hamparan Perak yang terdiri dari 14 dusun. Namun fokus untuk studi ini yaitu di dusun Palu Subur dengan 100 kepala keluarga dengan luas wilayahnya sebesar 32,5 km kuadrat. Nah, yang menjadi potensi sumber daya lokal biomasanya yaitu limbah kelapa sawit yang melimpah sebanyak 503 hektar perkebunan yang ada di sana. Kemudian, produksinya ini sebanyak 22 ton TBS per hektar per bulan. Dengan jenis biomasanya, dari segi tempurungnya ada setengah ton per hektar, dari serabut ada 4,3 ton per hektar, dan tandan kosongnya 5,2 ton per hektar. Nah, bagaimana dengan kondisi radiasi matahari yang ada di sana? Bahwa memang rata-ratanya itu sebesar 4,399 kWh per meter kuadrat per hari, sedangkan di radiasi yang paling tertinggi itu berada di bulan Maret, yaitu sebesar 5,02 kilowatt hour per meter kuadrat per harinya, dan yang terendah itu berada di bulan November dengan radiasi matahari sebesar 3,977 kilowatt hour per meter kuadrat per harinya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada konsep sistem hibrida. Ada 4. Yang pertama itu kombinasi pembangkit energi terbarukan. Yang kedua, mengintegrasikan panel surya atau PV dan generator biomasa. Selanjutnya, sistem mandiri atau standalone. Dan terakhir, efisien dan berkelanjutan. Adapun komponen utama dari sistem ini, yaitu pertama panel surya atau PV dengan kapasitas 30 kilowatt dengan efisiensi 20%, biaya $2.520 per kW, dan umur pakainya sampai 25 tahun. Kemudian ada generator biomasa dengan kapasitas 20 kilowatt, bahan bakarnya limbah kelapa sawit dengan biaya operasional $0,085 per jam. Selanjutnya ada inverter dengan kapasitas 20 kilowatt dengan efisiensi 90%. Dan ada baterai penyimpanan 100 unit Trojan L16P dengan masa pakai 5-7 tahun. Lalu ada desain optimal, itu mengoptimalkan penggunaan energi siang dan malam hari. Adapun total biaya investasi atau NPC dengan total biayanya 274,643 US dollar, dan kemudian ada biaya energi dengan biayanya 0,228 eh, US dollar per kWh. Selanjutnya ada strategi itu cycle charging. Adapun prinsip kerja dari sistem tersebut yaitu pada siang hari panel surya menghasilkan listrik, kemudian pengisian baterai langsung mensuplai kebutuhan harian. Dan selanjutnya pada malam hari generator biomasa beroperasi, penggunaan energi dari baterai dan memenuhi beban puncak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai simulasi dan hasil. Bagian pertama adalah kita akan membahas tentang output energi. Jadi pada generator biomasa akan dihasilkan output energi maksimum 30 kilowatt dengan rata-rata 26,36 kilowatt dan produksi tahunannya itu 76,666 kilowatt hour dengan output energi dari panel fotovoltaik yaitu maksimum 19,25 kilowatt dengan rata-rata harian 72,86 kilowatt hour. Kemudian untuk bagian simulasi dan hasil ini kita akan membahas analisis ekonomi. Untuk bagian pertama, biaya tahunan dari generator biomasa ini sebesar 111,651 US dollar. Kemudian biaya tahunan untuk panel fotovoltaiknya itu 56,864 US dollar dengan total biaya operasi tahunannya itu 12,937 US dollar dan lebih rendah dibanding sistem diesel konvensional lainnya. Untuk keunggulan sistem ini ada 5. Yang pertama itu pengurangan biaya operasional, dan yang kedua adalah efisiensi untuk energi di malam hari, dan yang ketiga adalah keberlanjutan dari energi, dan yang keempat adalah ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah mengurangi emisi karbon. Untuk implikasi teknologi sendiri, jadi ada solusi elektrifikasi untuk pedesaan ini. Yang pertama dapat diterapkan di wilayah dengan potensi biomasa dan radiasi dari matahari. Dan yang kedua adalah mendukung agenda mitigasi perubahan iklim. Adapun rekomendasi untuk implementasi, yang pertama itu untuk edukasi masyarakat, yang kedua akan dilakukan pelatihan operasional, yang ketiga akan dilakukan monitoring berkala, dan yang keempat untuk pengembangan infrastruktur pendukung. Jadi ada kesimpulan yang bisa kita tarik, ada 3 kesimpulannya. Yang pertama adalah biaya energi kompetitifnya itu sebesar 0,228 kilowatt hour US dollar. Kemudian solusi berkelanjutan untuk elektrifikasi pedesaan ini bisa diterapkan. Dan yang ketiga adalah potensi pengembangan di wilayah lain bisa dilakukan ke depannya untuk sistem hibrida terbukti efisien. Terima kasih, sekian dari pemaparan kami kelompok 5 mengenai pembangkit listrik tenaga hibrida biomasa PV, solusi elektrifikasi berkelanjutan. Terima kasih.